warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Indriani dari kelas PGMI 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang terhormat Ibu Dr. Ana Fatmawati MPD selaku dosen bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mengenal Potensi Diri Sebagai Muslim di Era Digital. Di zaman sekarang, era teknologi digital membawa dampak yang cukup besar di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pada perkembangan dunia, karir, dan profesi. Dengan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, banyak lapangan pekerjaan yang dapat tergantikan oleh teknologi dan mesin. Namun demikian, kemajuan teknologi ini juga memunculkan berbagai lapangan pekerjaan baru. Salah satunya muncul beragam pekerjaan atau profesi yang dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial. Berbagai pekerjaan tersebut meliputi YouTuber, influencer, selebgram atau content writer, digital marketer, ahli coding, pembuatan game, dan lain-lain. Berbagai pekerjaan ini memiliki daya tarik tersendiri, bahkan cenderung menyenangkan untuk digeluti oleh generasi Z, seperti para siswa yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMA. Menurut Gatti Corps dan Osipo, membuat suatu keputusan karir merupakan hal yang kompleks. Proses pengambilan keputusan karir memiliki karakteristik yang sama seperti pada proses pengambilan keputusan, yang berarti proses yang ada melibatkan orang atau individu memilih apa yang dia rasa paling tepat dari berbagai kemungkinan karir. Berdasarkan pada perbandingan dan evaluasi dipengaruhi baik oleh karakteristik program pendidikan atau profesi dan karakter individual. Di zaman sekarang, kita juga perlu belajar bagaimana bekerja sama, di mana seseorang harus dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah yang ada bersama-sama dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Ada beberapa tips untuk mengenal potensi diri yang bisa dikembangkan nantinya. 1. Tentukan impian yang ingin dicapai. Impian seperti sesuatu yang akan mendorong kita terus maju agar mencapainya. Dalam proses mencapai impianmu, kamu akan membentuk karakter dan potensi diri kamu secara alami. 2. Kenali kelebihan dan kekurangan diri. Kamu perlu memahami apakah kelebihan dan kekurangan kamu. Setiap kelebihan akan menjadi potensi diri yang memadai. Namun, belum tentu juga hal itu berarti potensi diri. Beberapa kekurangan justru kadangkala dapat menjadi potensi diri. 3. Ketahui apa yang Anda sukai. Cara yang efektif untuk mengetahui relevansi potensi diri adalah mengenal apa yang disukai dan secara terus-menerus dikembangkan. 4. Hindari membandingkan diri dengan orang lain. Dengan mempercayai diri sendiri dan tidak terpengaruh perbandingan terhadap pencapaian orang lain, akan menunjang seorang individu untuk fokus pada potensi diri sendiri. Dan apa yang nampak saat ini dari fisik kita adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperluas wawasan. Melalui wawasan nantinya kamu akan sedikit demi sedikit mengenal dirinya dan menemukan potensi diri sendiri. Dengan wawasan akan mengajak kamu untuk berpikir melalui observasi dan menganalisis keterkaitan antara diri sendiri dan setiap subjek di luar dirinya. Fokuslah pada proses perbaikan diri kita karena Allah. Begitupun proses untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Tidak perlu terlalu dihiraukan penilaian manusia. Fokus saja dengan diri kita, ikhtiar. Karena kita hanya akan dihisab atas segala yang kita pilih dalam perilaku kita. Setelah selesai membaca diri, memahami ranah mana yang bisa dioptimalkan, kita pasti akan fokus pada apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita, sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kita sering dibuat bingung oleh standar penilaian yang ada di sekitar kita, apapun itu. Tanpa sadar, itu yang menjadi fokus utama yang kita kejar, realisasinya. Standar yang bukan dari Islam dan bahkan tidak sesuai dengan Islam. Allah lah standar hidup kita. Bukan lagi soal bagaimana kata manusia, melainkan ridho tidaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup.
Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.